Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi ke channel YouTube aku. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan subjektif, dan teorinya kita menggunakan teori mimetik pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil. Lalu, apa sih pendekatan subjektif itu? Nah, pendekatan subjektif adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subjeknya. Penelitian ini bersifat interpretatif atau menggunakan penafsiran yang melibatkan banyak metode. Sedangkan pendekatan mimetik atau teori mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Abrams 1981-89. Sekarang kita masuk kepada pembahasannya. Pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Pelukis melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisa kepadanya, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Itu terdapat pada bait ke-1, yaitu ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau terpaut. Pada bait 2 yang berbunyi gerimis mempercepat kelam, ada juga kelapak elang, menyinggung muram desar hari berenang, menemu bujuk pangkal akanan tidak bergerak, dan kini tanah air tidur hilang ombak. Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, perhatian penyair memfokus ke suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam atau menambah kesedihan penyair, dan ada kelak elang yang menyinggung muram atau membuat hati penyair lebih muram. Dan hari-hari seakan berenang, ini bermaksud kegemingan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah sebab kini tanah air surut hilang ombak. Nah, bait yang ketiga atau bait yang terakhir berbunyi, tiada lagi, aku sendiri berjalan, menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. Pada bait ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan kepada pantai dan benda-benda di sekeliling pantai itu. Dia merasa, aku sendiri, tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya itu. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung semula ia berjalan, dipenuhi harapan. Namun sesampainya ia di ujung, sekalian selamat jalan. Jadi, setelah penyair menapai ujung jalan, ternyata orang yang diharapkan akan penghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab itu, dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai keempat seduh penghabisan bisa terdekat. Betapa mendalamnya rasa sedihnya itu. Ternyata dari pantai keempat seduh sedan tangisnya dapat dirasakan. Amanat puisi ini menyatakan bahwa penyair ingin mengungkapkan kegagalan cintanya yang menyebabkan hatinya sedih-sedih dan tercekam. Kegagalan cinta itu menyebabkan seseorang seolah kehilangan segala-galanya. Cinta yang sungguh-sungguh dapat menyebabkan seorang menghayati apa arti kegagalan itu secara total. Baiklah, sekian dari video kali ini. Semoga dapat diambil manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.